Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Salam sejahtera bagi kita semua. Awal saya menjejakkan kaki di ruangan ini, saya langsung nanya ke Pak Ade, satuan pengamanan di sini. Pak Ade, tolong bawa saya ke tempat-tempat yang bersejarah dari gedung ini. Mana yang paling bersejarah? Maaf, suasana agak campuran antara begadang dan juga rasa halu. Akhirnya Pak Yani, Mas Pak Yani, saya diajak, ini Pak, yang masih asli adalah. Jadi ternyata di tanggal 17 Februari 1930, Bung Karno sudah menunjukkan bahwa kita harus menggugat sesuatu yang merupakan eksploitasi berupa eksploitasi nasional dan sudah dibuktikan di sana. Oleh karena itu saya katakan bahwa soal ada permisi Pak. Jadi Napoleon Bonaparte berkata 100 ekor singa dipimpin oleh 1 ekor kambing tidak akan pernah bisa berjuang. Tetapi sebaliknya, jika 1 ekor kambing dipimpin oleh 1 ekor singa, barulah dia bisa berjuang. Dan kita saat ini adalah singa-singa yang sudah memilih untuk hadir di ruangan ini. Itu saja. Kedua, mengenai undangan dan tema yang ada di sini, saya sudah dari 2009 bersama Mas Pri dan Pak Bagus, senior saya, dan juga beberapa orang mungkin di sini Kak Pak Wani juga pernah kita bicara, baru sekarang bisa ketemu. Terus dari Galuh Peta juga tadi sudah ketemu tadi malam, bahwa dikatakan bahwa Pancasila itu apa? Pancasila itu betul tadi sudah disindir oleh Mas Pri, bahwa itu filosofi Groundsel. Filosofi Groundsel adalah pola pikir. Pola pikir yang kalau dalam bahasa santri itu din. Nah, oleh karena itu ini didasari oleh apa saudara-saudara? Ternyata pada 1 Juni, malam 1 Juni 1959, Bung Karno waktu itu menjelaskan filosofi mengapa Pancasila dijadikan dasar. Beliau berkata, ini alasan saya, silakan Anda cari pidato. The national unity can only be preserved upon a basis which is larger than the nation itself. Persatuan nasional, semua ini, suatu bangsa, hanya dapat dikekal abadikan apabila diletakkan di atas dasar yang lebih luas dari bangsa itu, yaitu ketuhanan. Ketuhanan, kita tidak ada lain adalah bangsa ketuhanan. Semua turunan-turunan itu adalah terbentuk ketika 18 Agustus 1945. Jadi orang-orang bertuhan ngumpul. Apakah itu yang Maramis, apakah itu Ki Haji Agus Salim, apakah itu Ki Hajar Dewantara, apakah Mangkun Sumbadirinya yang hadir juga di sini pada tahun 30 dulu, mereka merumuskan apa yang dinamakan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi saya juga katakan tadi malam kepada Adinda Yanti, maaf Adinda lebih muda kan? Oh Pak Wais, Kakanda berarti. Kakanda ya. Alasan apa Kang untuk bisa memilih ini tema dari tanda petik membela-belain jadwal yang lain untuk datang? Saya katakan bahwa ibarat orang bangun tidur, ketika 18 Agustus 1945, orang itu kalau dalam bahasa sininya adalah dulumu masih baru begini-gini. Ketika masih baru begini-gini, itu pada prinsipnya masih suara nurani yang dibicarakan, masih suara Tuhan, Vox Populi Vox Dei. Oleh karena itu terbentuklah yang namanya UUD 45. Ketika Undang-Undang Dasar setelah UUD 45 itu dibentuk, itu sudah terkontaminasi oleh banyak hal, terkontaminasi oleh neoliberalisme dan neokolonialisme yang kata Bung Karno katakan. Mungkin adik-adik pemuda juga mahasiswa itu tahu perbedaan neokolonialisme dengan yang tanpa neo. Kalau penjajahan ortodoks konservatif, yang dijajahnya itu merasa sakit secara fisik, terasa ada yang luka, ada yang beset, ada yang keluar darah, ada yang tercambuki. Tetapi kalau neo-imperialisme dan kolonialisme, penjajahan baru, yang terjajah tidak terasa dia dijajah, dia dinakodaukan secara kedagingan, secara hedon, secara kemewahan, sehingga sulit untuk bisa diajak dalam acara yang seperti ini. Oleh karena itu saya terima kasih juga atas undangannya. Tidak ada kata lain, saya hanya mengusulkan
saya juga berbicara dengan Mas Pri, guru saya, juga senior saya, terutama terkait dari mensupport saya untuk berani menggelorakan Pancasila untuk kembali lagi murni seperti sekarang. Yang kita wujud ini adalah satu, lagu kebangsaan kita itu ada 3 stanza. Tahu stanza? Stanza itu mulai dari lagu yang lagu sampai ujungnya ref, kembali lagi meledak. Itu ternyata ada 2 yang tidak pernah diangkat kembali. Oleh karena itu usulan saya dari visi Merah Putih adalah kembalikan lagu kebangsaan kita menjadi 3 stanza, panjang-panjang sedikit gak apa-apa. Toh saya juga pelatih paskibraka juga, gak menjadi problem kalau memang ternyata para paskibraka menaikkan itu dengan stanza yang lama. Satu. Kedua, dari sini insya Allah harus ada sesuatu yang bergulir. 1 Juni saya sudah dengar tadi bisik-bisik tetangga di Mas Pri juga dari para senior sini bahwa akan dilanjutkan dengan Kongres Pancasila. Kongres Pancasila tadi sudah saya katakan bahwa memang dia penting, tetapi jauh lebih penting adalah kita harus kembali merefresh tanggal 28 Oktober. Tanggal 28 Oktober itu diadakan Sumpah Pemuda. Sehingga sekarang ini kalau acara Sumpah Pemuda seluruh Sabang sampai Merauke, Presiden jarang datang. Yang ada di disposisi Kemenpora. Sumpah Pemuda yang begitu sakral didisposisikan seorang setingkat menteri. Padahal Sumpah Pemuda itu adalah membuat ini semua ini bersatu. Semua bersatu, padu menjadi satu bangsa. Oleh karena itu, saya sarankan di samping undang amanat lagu bangsa menjadi 3 stanza kembali, 2, Sumpah Pemuda kita harus ubah menjadi Sumpah Bangsa atau mungkin Sumpah Kebangsaan, whatever lah. Yang jelas tidak hanya pemuda, karena definisi pemuda sekarang adalah yang secara PBB hanya usia 35 tahun ke bawah. Sedangkan Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke dibentuk tidak hanya oleh pemuda, tidak hanya orang tua, tapi seluruh lapisan semua yang memang ingin Indonesia menjadi mercusuar dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau setelah acara konsensus ini memang Februari ada kajian Pancasila.